Kadang saya suka ngobrol sama pasangan Ustaz, karena pasangan itu tanggung jawab kita kan. Kalau orang lain sih saya masih bodoh ya. Kalau sama pasangan, sama anak, itu jaga lisan, jaga pikiran. Walaupun bercanda ya, kemana aja nih? Kalau baru nelfon, sambil bercanda tuh kan, apa namanya? eh, nggak nggak ngobrol sama perempuan lain kan, nggak apa namanya, nggak niat mau selingkuh kan gitu. Saya bilang jangan bercanda untuk masalah-masalah begitu. Rumah tangga tuh jinnya banyak, ya, setannya banyak. Walaupun bercanda jangan dibuat canda-canda seperti itu, saya bilang. Terus saya bilang juga jangan bercanda ngomong-ngomong jorok lah misalnya begitu, atau jangan ngomong kasar lah, jangan bercanda seperti itu, biar jaga lisan. Terus jangan susah mikirin, karena lagi rame nih, salah satu mantan gubernur itu terkena, belum tahu ini fitnah atau nggak fitnah gitu. Nggak usah urusin urusan orang. Walaupun benar juga nggak ada untungnya buat kita, walaupun salah juga nggak ada ruginya buat kita. Kita fokus aja ya buat diri kita sendiri, terus mendekatkan diri kita sendiri. Karena hafalan aja, ngapalin anaba al-mutafifi lupa, ngapalin mutafifi albas aja lupa. Benar kita Ustaz. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil samawati wal ard, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabiina wa Rasulina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, beserta umatnya hingga akhir zaman, dan kita termasuk insyaallah di dalam. Ya iman fil azakumullah wa yakum, bertemu kembali di channel kita, channel Minum Mengaji, bekerja sama kajian hadis online atau KH official, membahas kitab Bulughul Maram serta tafsir Al-Quran. Sekarang masuk ke tafsir Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Kajian kami masih dipandu al-gurunda kita Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau berhadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan dan diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, insyaallah akan dijawab dan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manusia selaku thalibul ilmi, wabil khusus anak al-faqih, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tepat pada guna kalian tak pada mas surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi apalagi di kitab kajian tafsir ya, Nah, juz 30. Sekarang sudah masuk juz 30 ayat ke Isra ke 83 ya. ya. Al-Mu'min ayat ke 13 kalau sampai 17 sampai 17. Iya. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Nambah Ustaz? 13. Mutafikin. Sampai berapa Ustaz? 16. Ida 17. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal ra'na ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum rabbihim yawmaidhin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang baca sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa amin. Dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla apabila telah dibacakan alaihi maksudnya ayatuna ayat-ayat kami Al-Quran. Qala itu kata nasab siapa dia itu orang yang mendengar, orang-orang yang mendustakan ya sebutnya. Jadi mereka dia berkata asatir awal ini dongeng satir, dongeng orang-orang awal, orang-orang dulu. Al-Quran itu jaga dongeng. Kalla sekali lagi bahkan roda itu karat ya, karat. Ala kulubim atas hati-hati mereka maka ada yang sudah ada apa yang kata mereka kerjakan. Kalla sekali lagi berkata innahum semua mereka dari Rabbim mereka mencipta mereka yauma'idin pada hari kiamat. Semua hari itu kiamat telah pasti terhijab halang. Summa lalu innahum semuanya mereka lazul pasti mereka masuk al-jahim. Mana neraka jahim. Summa yuqalu lalu dikatakan kepada mereka hadza dan inilah yang untuk kalian menjadi dengannya hari ya hari hari kiamat ya Tukadzibun. yang kalian dustakan, yang mereka dustakan. Aslinya nyambung dengan ayat sebelumnya bahwa ayat sebelumnya disebutkan ayat 12 orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Tidak lagi dan bukan adalah orang-orang yang melampaui batas. Hanya orang-orang yang melampaui batas. Lalu ayat sekarang diceritakan ganjarannya kepada mereka yang melampaui batas tersebut. Kelak apa yang mereka alami nanti diceritakan di sini. Jangan biar kaget. Ya, digambarkan di setiap awal padahal masih hidup, bacakan ayatnya, aku akan membawa siapa saja yang melampaui batas ini akan mereka alami. Akhirnya udah ada warning kan,
apabila telah dibacakan fil bagi majhul telah ya alaihi atasnya siapa hanya itu Orang orang yang melampaui batas ayat kami tanda-tanda kebesaran kami itu yang nyata dari kami ya Al-Quran kalau dia orang tersebut orang yang berusaha tersebut yang melampaui batas tersebut berkata kesehatin awal ini pada orang-orang awal. Nah, perhatikan Pak. Yang dibacakan ayat siapa? Yang membacakan siapa? Rasulullah ya? Yang membacakan Rasulullah. Yang membacakan Rasulullah. Yang dibacakan adalah orang-orang yang mendustakan hari pembahasan. Kafir Quraisy berarti. Jadi pada saat ini ayat ini hadir dibacakan ayat ini sekarang. Ya mari ada yang membacakan tadi tidak? Iya. Ayat kemarin Ramadan yang kerja hafalan. Baca nggak ini? Baca. Artinya kalimat itu tadi dibacakan itu kasih majhul, jadi kita tahu siapa yang membacakan. Bisa siapa saja. Ya. Tujuannya apa? Objeknya. Objek yang dibacakan tersebut dia mendengar tidak? Dia memahami tidak? Dia mengamalkan tidak? Terhadap apa yang telah dibacakan kepada dirinya. Sifat orang-orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 3 ayat 2 apa? Apabila disebutkan nama Allah ada tentara dibacakan ayat-ayat betapa keimanan jadah itu iman betapa imannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Allah sudah panggil baca ayat Allah merinding tambah keimanannya tapi orang-orang yang melampaui batas orang yang kafir ayat 3-nya Pak dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah ayat kami mereka berkata ini adalah ayat Allah yang sama seperti yang kita baca di ayat ini sering kami dengar. Karena banyak kan di negara kita begitu kan. Sudah lama kita ngasih ngapa udah ngomong. Udah benar dari perkapan tahu. Berarti kalau dia sudah benar dari kapan tahu dia pendengarnya. Arti dia tahu. Iya. Mega. Lalu kenapa dia nggak mengamalkan? Kenapa dia nggak berubah? Mengamalkan di sini maksudnya mempersiapkan hari akhirat gitu Ustaz ya? Iya. Siap-siap lah gitu. Saya baca. Dilarang buang sampah di sini. Siapa yang baca? Semua orang. Itu peringatan kan? Ya. Kepada siapa saja, jangan buang sampah di sini. Tapi nyatanya banyak sampah di bawahnya. Iya. Kebanyakan mereka, khususnya orang Islam Indonesia, mereka hanya bisa membaca. Bahkan banyak yang belum bisa baca. Tapi gak paham apa yang dibaca. Bagaimana mau ngamalkan? Paham aja enggak? Ya, ngirim pesan kan?
Orang seperti ini banyak nggak Pak? Banget. Termasuk saya. Baca kan ya. Makanya belajar tafsir. Ada orang bisa baca, yang pertama nggak bisa baca Pak. Bagaimana mau paham bacanya nggak bisa. Jadi yang kedua, ini bisa baca tapi nggak paham apa yang dibaca. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sini. Malah buang sampah di sini. Apalagi kalau tulisannya Arab ya. Bahasa apa sih bahasa Arab? Nggak tahu dia. Itu bahasa kita sendiri Pak. Maka nanti mereka yang bisa baca tapi nggak paham apa yang dibaca. Di Islam itu agama hafal, bukan agama hafalan, bukan agama pemahaman. Banyak kan orang-orang Islam yang paham Quran, Banyak. yang paham hadis, paham usul fikih, ngerti hukum, banyak. Tapi sekian banyak itu, Tapi nggak berapa diamalin. banyak yang mengamalkan? Iya. Nah, jangan sampai tidak tutla alaihim ayat itu. Apabila dibacakan ayat kami, mereka berkata asal di awal. Asap gitu. Jangan sampai ayat itu buat kita. Al-Ayat ayat ketiga. Pertanyaannya, kenapa mereka mengatakan demikian? Kalla, contohnya yang berikut. Sekali tidak. Rona alaih, hati mereka sudah berkarat. Dengan sebab kamu yang sih. Apa yang kita mereka kerjakan? Maka apa yang kita kerjakan itu berdampak. Maksudnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam, maka kita akan menuainya. Maka kita akan merasakan hasilnya. Banyak orang, kita sering dibahas sering bikin status di dalam kata-katanya, ya. Banyak orang yang berhati-hati memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Atau kalau makan hati-hati kan? Iya. Harus bersih, harus matang, harus sehat, harus bergizi. Berhati-hati. Tapi berapa banyak orang yang berhati-hati dalam mengeluarkan dari mulut? Oh. Katakanlah memasukkan ke dalam mulut hati-hati, ini mengeluarkan sembarangan. Iya. Nggak hati-hati, nggak mikir aja. Banyak orang yang mau berhati-hati memasukkan ke dalam mulutnya, tapi sedikit orang yang berhati-hati dalam mengeluarkan. Keren ya maksudnya. Iya, keren. Kayak kuat nih. Saya bikin quote itu di kajian aja, saya suruh ambil suruh bikin banyak yang ambil kan. Banyak ya. Terus apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, maka itu pun yang akan keluar. Ya, kulullah min nabata min suhtin fannar, setiap sesuatu yang daging yang haram, daging yang terus setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kulullah min nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannar, maka ada kalian pernah namanya kita pernah. Kalau kita makan terlalu mana yang penting? Outputnya atau input? Kenapa Ustaz? Outputnya atau inputnya?
Terus inputnya ya Ustaz? Ya, output yang keluar kan tergantung dari Inputnya. input, juga tergantung dari outputnya, Pak. Iya. Apa contohnya? Kalau sesuatu yang keluar itu buruk, kemungkinan yang dimasukkan adalah buruk. Betul ya? Iya benar. Sesuatu yang kita masukkan sebagai input, maka keluarnya pun jangan. Kalau sesuatu yang kita input buruk, Keluar yang buruk. keluar kan Buruk, iya. sebaliknya. Kalau yang kita input itu bagus, yang keluar Bagus, iya. bagus. Kalau sesuatu yang buruk keluar pasti buruk. Maka jaga inputnya Ustaz. Biar outputnya itu bagus. Inputnya kita masukin. Oh, input yang kita masukin apa itu, Pak? Dari mana dasarnya? Dari mana sumbernya? Harus halalan thayyiban mubarakah. Antum katakan membaca bacaan yang bagus buat masuk ke diri itu antum kan? Iya. Ya, boleh kata-kata yang bagus. Tapi kalau inputnya sudah bagus, maka kalau sumber hatinya kotor, maka input yang bagus adalah terjemahan. Berapa banyak Ustaz, alim ulama, kiai, mubalik yang inputnya bagus di pesantren, belajar kitab segala macam, tapi keluarnya banyak yang pesantren korupsi. Mungkin ya nggak tahu. Banyak Pak, di percaya agama banyak banget. Misalnya, ya, pesantren banyak sekali yang misalnya kiri-kiri di tempat pencabulan. Iya, aku punya jelas. Kalau antum ingin mengeluarkan isi dalam gelasnya sesuatu yang bagus, maka kita harus masukkan dulu kan sesuatu yang bagus sudah di gelas. Antum mau mengeluarkan atau teko lah, antum yang mengeluarkan kopi, maka isi tekonya siapa? Si air kopi. Kopi. Kalau antum ingin mengeluarkan air putih, tekonya harus diisi. Yang jadi masalah kalau tekonya kotor. Oh. Najis lagi. Harus dibersihin dulu ya. Semuanya. Kalau tekonya kotor, mau dikasih air putih, mau dikasih Terus air kopi tetap aja kotor ya. Makanya kata Nabi dalam apa? Hadis Nabi yang Bukhari 52, Muslim 15 ala tariqah. Inna fil jasad mudghah. Sebenarnya dalam jasad ada sebuah badan. Jika sadaqah selalu jasad itu, maka apabila baik maka baik seluruh jasad. Ya, baik fasadat maka fasadat jasad buruk. Sebalik apabila buruk jadi jasad apa jadi tersebut maka jasad kita ala wahya qalbi. Tahulah dari itulah hati. Pandai-pandailah menjadi hati. Hati dari Allah, hati nurani, hati saudari yang kecil itu Pak, kecil, tidak bisa terkontrol. Dia sering mendembang, sering berbisik kepada kita. Kita salah, curhat, dia bisik kepada kita. Dengan suara yang ngeri, dan karena nafsunya besar,
suara hati itu tidak didengar, Pak. Akhirnya suara hati itu hilang. Bukan hilang, sebelum masih ada, dia masih bersuara, cuma tidak kedengaran. Oke. Jadi penyebabnya mereka tidak percaya hari akhir, penyebab mereka mengatakan itu adalah doa yang belaka karena hatinya berkarat. Al-Baqarah ayat 7. Ya, dalam hati apa khotamul ala qulubihim, telah dikunci hati. Ya, di dalam hati ada penyakit. Kalau apa penyakitnya? Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Yang mereka sadar. Ya, setelah Allah berikan penyebabnya, mereka mengatakan kata-kata yang tidak pantas, mengatakan hari-hari berbagi itu hanya dongeng, Quran itu hanya benar dongeng, karena penyebabnya hati mereka berkarat. Hati mereka berkarat kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang tadi. Kalau tidak, setiap perbuatan dosa ada satu perintah hitam di hati. Satu dosa lagi, lama-lama tumpul makanya. Awal cuma setitik, lama-lama penuh kita semua. Sebaliknya, amal soleh, keimanan, kebuatan cahaya dalam hati. Kalau cahayanya kecil, karena kita begitu besar hitamnya, cahaya itu nggak bisa tembus. Ya. Setelah dijelaskan, ada lagi. Kala innahum rabbuhum dampak efeknya semuanya mereka an-rabbihim dari pencipta mereka dari Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala yauma ini pada hari itu hari kiamat lamah terhijab tidak bisa melihat Allah tidak kenal siapa Tuhannya karena terhijab. Kan nikmat paling besar pada hari itu Pak ini lebih nikmat daripada surganya itu, dan sebaliknya siksaan paling dahsyat tentang tidak mampu melihat wajah Allah. Ibarat kata kita dicuekin gitu ya Ustaz ya. Kita bertamu, kita dicuekin sama yang punya hak. Kalau dicuekin masih ada orangnya Pak. Antum bertamu, ada tuh rumahnya, antum minta mau ngomong apa dia cuek. Kita melihat. Itu aja udah nggak enak ya bawahnya. Ini nggak bisa melihat wajah, nggak bisa melihat orang cipta yang undang yang menciptakan. Oke? Terhijab, ada yang mengartikan terhijab dari rahmat Allah. Jadi kalau ada apa orang dapat rahmat. Summa innahu, lalu sesungguhnya mereka lasadul jahim, pasti masuk ke dalam neraka jahim. Ya, kenapa? Gak ada berapa Allah. Ya bisa berbaca Allah. Masuk ke dalam neraka, semua yuqalu, lalu dikatakan, siapa berkata itu? Allah. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka yang Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari yang kalian tidak percaya. Inilah hari yang kalian tidak percaya. Orang kalau tidak hati, ya susah dengarnya. Kalau sudah merasakan baru percaya. Ya, kan sering barangkali belajar di waktu muda seperti fokus di atas betul. Belajar di bahasa Indonesia juga seperti di atas ayat
Banyak orang yang nggak percaya, banyak karena nggak percaya, karena nggak ngerasain, akhirnya kagak belajar. Ya, mereka bersukaria dengan waktunya, bersenang-senang dengan waktunya, sehingga pas buku pertama baca kedua dengan kebodohan. Pada saat kedua baru belajar. Banyak orang begitu kan, selesai kenapa nggak dulu? Banyak. Kenapa nggak dari muda belajar? Ya, karyawan, apakah saya ingat harus punya usaha sendiri. Sama dengan karyawan nggak perlu kerja, tapi pulang kerja disisikan waktu, bangun usahanya. Makanya pada saat kamu di kerja itu tidak aman. Karena masa-masa kamu di PHK, kalau nggak di PHK ya mungkin ada kecelakaan, harus berhenti kerja, harus siap dan second plan. Cara kedua harus siap, dibilangin hati-hatilah usahakan itu aja. Pada saat kedua benar baru boleh usaha, mau merintis kan butuh effort dan butuh usaha. Merintis tinggal kedua, mau kemana lagi? Tenaga udah kurang, relasi udah berkurang, waktu udah berkurang. Kita berusaha, justru di saat kita masih aktif bekerja. Kalau mau istirahat pun nanti, kan bagian mau usaha, mau usaha. Bagian mau belajar, kita masa muda belajar. Capek iya, ngerti iya, berkorban iya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak merasakan belahnya belajar, jangan merasakan pahitnya kebodohan. Ambil pilihan. Kita mau jadi orang yang senang di akhir atau senang di awal. Saya pilih senang di akhir. Gak mungkin dua-duanya. Kan kalau sudah pilih, kalau sudah pilih salah satu gimana? Ya. Saya bilang, pilihan ada tangan kita. Di dunia sepahit-pahitnya orang beriman, sesusah-susahnya orang beriman, selama dia beriman, jangan khawatir tentang rezeki. Ada yang lebih besar daripada itu kan juga. Jadi gak jauh sebab dimana daripada pada hari itu orang-orang yang bukan mampu dibaca Allah menampakkan mereka, ya. Makanya kita maksudnya mana nih, selalu dalam ayat Quran itu pasti ada dua, Pak. Dan orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang masih gitu. Kita ambil pilihan yang mana, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga amal ibadah kita, menjaga kata kita, selalu menjaga amal kita. Sampai apa? Sampai Allah panggil kita. Berat dalam maaf kata kita selalu mencoba. Kadang saya suka ngobrol sama pasangan, Ustaz, karena pasangan itu tanggung jawab kita kan. Kalau orang lain sih saya masih bodoh ya. Kalau sama pasangan, sama anak itu jaga lisan, jaga pikiran. Walaupun bercanda ya. Kemana aja nih? Kalau baru nelfon, sambil bercanda tuh kan, apa namanya? Nggak ngobrol sama perempuan lain kan, nggak apa namanya, nggak niat mau selingkuh kan. Saya bilang jangan bercanda untuk masalah-masalah begitu. Rumah tangga tuh jinnya banyak,
Ya, setannya banyak, walaupun bercanda jangan dibuat canda-canda seperti itu, saya bilang. Terus saya bilang juga jangan bercanda ngomong-ngomong jorok lah misalnya begitu, atau jangan ngomong kasar lah, jangan bercanda seperti itu, biar jaga lisan. Terus jangan susah mikirin, karena lagi rame nih, salah satu mantan gubernur itu terkena, belum tahu ini fitnah atau nggak fitnah gitu. Nggak usah urusin urusan orang, walaupun benar juga nggak ada untungnya buat kita, walaupun salah juga nggak ada ruginya buat kita. Kita fokus aja buat diri kita sendiri, terus mendekatkan diri kita sendiri. Karena hafalan aja, ngapalin anaba, al-mutafifin lupa, ngapalin mutafifin al-basa aja lupa. Benar kita seterusnya. Ya, kadang-kadang kita harus perlu namanya cuek. Iya. Setiap masa bodoh penting Betul. terhadap orang lain. Nggak habis waktunya scroll cari banget itu kesalahan orang lain, atau ya maksudnya bikin orang terkejut. Nggak bakal ditanya juga kita ngapain ngabisin waktu, terus ngapain juga kita ngobrolin itu, kan nggak ada gunanya ya buat saya. Ya kan juga ditanya orang kahau kan berbagai kan kian bid'ah lagi kan. Tapi secara nomor 188 atau 9 banyak. Ada nanya begini, Ustaz. Ada orang si A ngobrol sama saya, nah itu yang roh. Apa kata dia? Kata si A, harusnya aku kosong dulu ya, perbaiki aja anaknya dulu, baik dulu. Saya akan sebut kepada saya. Oke. Gimana sikap saya, Ustaz? Aku bilang aja sama si A, mohon maaf ya, saya mau masak. Saya mau cuci baju, saya mau apa? Selesai. Jangan didengerin, tinggalkan saja. Atau pokoknya apa? Agar dia terhindar dari dosanya. Kenapa masih ada yang mendengar, dia masih ngomong terus? Iya. Kalau ditangkepin, wah udah tambah tuh. Kayak berat api dikasih minyak. Masak, selesai. Ya, sebenarnya juga istri misalnya saya ini bukan urusan besar atau bukan besar. Saya ini bukan pembunuh, saya ini bukan manusia. Saya dari sana pun dia bekerja, belajar, doakan saya. Jangan orang aja enggak. Saya mau muslim, mau betina, saya kadang lihat medsos. Saya bilang saya kurangilah medsos. Kalau buat status sudah nggak pernah. Dia buat status sama suaminya aja. Nggak ada buat status di medsos di buat status buat dia buat suaminya. Jika berjuang buat suami, saya siapkan uang setiap hari. Pagi itu 1-2 jam. Setiap hari. Pikiran itu ya kondisinya lagi fit ya. Setiap hari. Era kita keberkahan kurang lebih 3 tahun. Ya artinya apa? Ya nasihatnya percayalah sama suaminya. Jangan kita macam-macam. Karena tadi inputnya nggak baik. Iya betul. Karena inputnya nggak bagus, kita mati jadi kalau nggak bagus. Kalau inputnya buruk, inputnya buruk. Hatinya bagus, jadi bisa filter. Betul. Kayak, nah memperbaiki hatinya apa? Zikir, pokoknya zikir. Zikir ya. Ingat kepada Allah. Ya alhamdulillah nih sih. Istri saya nggak. Ya saya juga main sosial media karena salah satunya ya seperti ini gitu. Apa namanya, nyebarin ya sebisa mungkin punya
hujah nanti di depan Allah lah gitu. Jadi saya punya ilmu yang bukan ilmu agama, ilmu desain untuk support ilmu agama gitu. Satu, yang kedua karena saya pengajar desain untuk sosial media, ya mau nggak mau harus belajar terus tentang desain tentang sosial media seperti artificial intelligence, kan mau nggak mau saya harus belajar. Nah kalau isi pasangan saya kan nggak terlalu ada kebutuhan itu, ya mau nggak mau karena anak aja harus belajar via Zoom kan, mau nggak mau dia harus tahu gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak main-main. Sekarang aja udah banyak yang, bahkan udah banyak yang komplain ke platform seperti sosial media, Facebook, Instagram gitu. Banyak yang maaf ya, bukannya kita berguna gitu, enggak, maksudnya habisin waktu buat ngejar AdSense, mereka bikin sesuatu yang di luar kesopanan, di luar ya joget-joget gitu. Saya ikutin mereka supaya saya tahu gitu. Nah, kenapa sih dia buat seperti itu? Jadi suami istri bikin sosial media ya lucu-lucuan, tapi akhirnya jadinya ini nggak berguna sih sebenarnya, karena joget-joget gitu, tadi dikasih hadiah, joget-joget dikasih hadiah. Pas saya lihat kenapa dia lakuin itu, ujung-ujungnya emang duit, ujung-ujungnya tuh. Akhirnya segala cara mereka lakuin gitu. Ya saya tahunya itu karena ini kenapa sih nih kok viralnya tapi viral yang seperti itu gitu. Untungnya nggak kena imbas tuh. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya anak istri saya nggak kena imbas seperti itu. Ikut-ikutan joget-jogetan, macam-macam lah. Pokoknya ya, alhamdulillah. Apa namanya, mudah-mudahan dilindungi gitu. Karena serem juga kalau udah begitu, serem juga. Anak istri, apalagi saya jauh kan. Anak istri saya harus saya pantau, walaupun begitu juga saya pantau terus. Cuman kan biasanya juga manusia biasa gitu, nggak tahu nih anak saya di luar sana, istri saya di luar sana yang nggak saya kepantau, bagaimana nih nanti. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seusaha mungkin ya tentu minta sama Allah selalu tuh begitu, yaitu Rabbana hablum minas sholihin, terus Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Zaman kayak begini tuh bahaya banget Ustaz. Apalagi sekarang nih Ustaz nih, muka Ustaz nih saya ambil nih, saya capture aja nih, saya foto aja nih muka Ustaz nih. Terus ada orang yang nggak usah macam-macam lah, yang lagi nyanyi, itu mukanya saya masukin ke muka si penyanyi tadi, bisa itu Ustaz. Bahkan bergerak, ngomong tuh persis sama gitu. Kenapa saya harus pelajari supaya menghindari itu gitu. Takutnya juga mantan yang lagi di fitnah, di ghibah itu juga tinggal ambil aja mukanya, pindahin ke muka dia, sama persis, sudah gerakannya sama gitu. Apalagi kalau dia beli platform yang bayar, persis banget itu mukanya. Apalagi sekarang kan orang-orang baik gitu, atau bahkan ulama paling gampang nggak bisa lewat harta nih, udah lewat wanita. Dibuat ya kan Ustadz yang punya ormas gitu ya kan, selingkuh sama cewek pakai cat, itu mau cara cemen itu istilahnya. Bahkan bikin videonya juga gampang sekarang mah gitu. Itulah akhirnya saya bilang, itulah kenapa Rasulullah merinding. Jangankan video, gambarnya aja nggak ada. Muka Rasulullah gitu, gambarnya kan nggak ada tuh. Karena gambarnya bisa kita ceplokin tuh Ustaz. Muka saya ambil nih, muka saya lagi bergerak seperti ini. Saya ambil muka artis siapa, saya ceplokin persis mukanya sama. Gerak begini juga sama gitu. Itu yang salah satunya udah muncul sedikit-sedikit nih fitnah akhir zaman. Maka itu dibilang Ustaz ya, Rabbana apa gitu Ustaz doanya? Ya Allah, ini aku dari siksa kubur, siksa jahanam, fitnah kehidupan, fitnah
Kalau min ajab kamin ajab di kubur ajab jarum fitnati Mahya wa fitnati Muhammad ya kan. Kitanya baik, orang bikin video pakai muka kita, itu kan fitnah tuh. Fitnah waktu kita masih hidup begitu ya. Makanya langsung dari situ mungkin kalau orang-orang yang beriman mikir itu sebabnya kenapa Rasulullah fotonya aja nggak ada. Kan dulu mah orang kita suka fotonya kita pajang supaya kalau ngeliat fotonya kita ingat, kita bacain doa gitu ya. Tapi kan Rasulullah fotonya nggak ada. Bahkan minta sama artificial intelligence tolong carikan gambar Nabi Muhammad, kita dinasihatin malah. Dinasihatin sama si artificial intelligence. Gak boleh gitu. Dia sendiri tahu gitu. Rasulullah itu Rasulullah itu agung, nggak bisa dibuatin gambarnya. Apalagi Tuhannya, apalagi Allah gitu. Nggak ada fotonya kan. Makanya nikmat yang paling besar nanti kita melihat wajah-wajah mereka. Serem sih merinding kalau di zaman sekarang tuh, serem banget gitu. Makanya iya. Makanya guru saya tuh wanti-wanti agar saya nggak boleh order. Iya. Orang-orang pada saat itu pernah lihat guru saya. Dan ada yang suka, suka yang benci. Bagian mana? Saya tahu guru saya kalau saya selesai ngomong, insya Allah kebenaran. Iya betul. Oke, tanya sama guru saya. Ada nggak yang benci kalau aku ngomong? Dia bilang, iya. Ada nggak Ustaz benci? Walaupun itu ngomong kebenaran. Betul. Justru itu yang mereka nggak suka. Berapa persen yang nggak suka? Ya, Banyak banget. Saya 90%. Nah, orang-orang yang nggak suka aku yang mantap sebenarnya saudara, mereka bisa berbuat apa saja kepada aku. Iya betul sih. Ya kan? Dakwah. Tapi kan memang resikonya berdakwah begitu kan. Seandainya Rasulullah dakwahnya diem-diem aja nggak sebesar ini nih efeknya. Atau Rasulullah ya udah dakwahnya sama anak istrinya aja gitu. Kan mau nggak mau resiko itu harus diambil sih. Kalau kata guru saya, hati-hati. Iya memang betul. Yang banyak luar biasa, hati-hati. Iya. Aduh, saya jadi kemana-mana sedikit ya Ustadz ya. Makanya sekarang generasi yang terbaru nih, kalau ikutin, saya bukannya nggak mau ikutin saya bahasa halusnya ya, negara saya gitu. Nggak, tapi kan mau nggak mau saya ikutin Ustadz tentang negara saya, karena saya soalnya kan balik juga ke negara saya gitu ya kan. Keadaan negara saya bagaimana nih? Makanya keluarlah hashtag Indonesia Gelap, hashtag kabur aja dulu. Karena mungkin generasi yang alpha sekarang, nggak bisa dibenerin, udah cari yang lain aja lah gitu. Kan mau nggak mau harus kita pelajari gitu. Ya ini mudah-mudahan ujian kita di depan Allah juga ya. Oke, sampai sini dulu mungkin Ustaz. Nanti kita melebar kemana-mana lagi, malah jadi ngomongin orang lagi. Syukran jazakallahu. Ya Ibnullah jazakumullahu yakum, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita melakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Semang benar datangnya dari Allah. Dan siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang ingin kafir silakan kafir. Tapi semua ada kompensasinya, ada konsekuensinya, semua akan diminta tanggung jawabnya dan ada masa berlakunya. Hidup kita cuma 60 sampai 70 tahun saja dan sedikit yang lebih dari itu seperti sabda Rasul kita, sedangkan kita di alam barzah
beribu-ribu tahun, bahkan di alam akhirat juga abadi selamanya di sana. Maka hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kepada